Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi farmakoekonomi. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu dari metode evaluasi farmakoekonomi, yaitu Cost Effectiveness Analysis atau CIE. Ya, di sini nanti kita akan membahas bagaimana definisi serta langkah-langkah dalam melakukan evaluasi cost effectiveness analysis ini. Secara definisi, jadi cost effectiveness analysis ini adalah suatu metode yang membandingkan harga dari semua sumber yang dikonsumsi, ya. Jadi total biaya ya dengan outcome. Jadi kita membandingkan antara harga dengan outcome ya. Outcome-nya ini dilihat efektivitasnya ya, efektivitas non moneter ya. Jadi bukan dalam bentuk mata uang. Ya. Dari hasil suatu program atau intervensi. Jadi kita membandingkan dua atau lebih intervensi. Yang kita lihat adalah harga atau total biaya dengan outcome yang ditimbulkan dari suatu intervensi tersebut. Kemudian health outcome dari suatu program atau intervensi yang dibandingkan ini harus dinilai dalam unit yang sama. Jadi penilaian dari outcome-nya ya, itu menggunakan unit yang sama. Nah, karakter khusus dari CEA ini adalah outcome atau health benefit-nya ini dinilai dari natural unit yang sama. Ya, misalnya angka pencegahan infeksi, nilai mortalitas, nilai morbiditas, kemudian parameter lab ya, parameter lab tertentu untuk suatu penyakit ya, misalnya tadi tekanan darah ya kita menggunakan kadar tekanan darahnya gitu ya. Hipertensi kita menggunakan tekanan darah. Kalau diabetes kita menggunakan misalnya HbA1c atau gula darah sewaktu gitu misalnya. Itu kita gunakan pengukuran outcome-nya itu menggunakan natural unit yang sama. Dalam cost effectiveness analysis ini, outcome-nya ini diukur dalam natural unit yang sama ya. Jadi contohnya adalah tadi pencegahan serangan jantung gitu ya, pencegahan kematian ya. Nah, itu kita hitung ya, efektivitasnya dihitung dari situ. Ya, untuk mungkin tiap-tiap penyakit itu memiliki ukuran untuk menilai efektivitas sendiri-sendiri. Nah, kemudian di dalam cost effectiveness analysis ini kita membandingkan tadi adalah cost-nya, biaya, dengan health outcome. Ya, jadi efektivitasnya tadi. Hasilnya nanti adalah cost per unit of konsekuensi. Ya, jadi biaya untuk mendapatkan satu efektivitas. Nanti hasilnya berapa? Jadi cost total biaya ya dibagi dengan efektivitas dari masing-masing intervensi. Kalau ada 3 intervensi ya kita bandingkan di masing-masing intervensi tersebut. Kemudian nanti dipilih mana yang cost per unit konsekuensinya itu paling rendah. Itu lebih cost efektif. Ya, jadi membandingkan antara cost per efektivitas dan dipilih rasio yang cost per efektivitasnya itu paling rendah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan satu efektivitas kita bisa mengeluarkan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, efektivitas ini dapat berupa pencegahan mortalitas ya, jadi dia memperpanjang usia hidup ya, berapa persen pasien yang bisa dicegah kematiannya gitu misalnya. Ya, kemudian menurunkannya morbiditas ya atau mencegah komplikasi, mencegah disabilitas atau kecacatan, kemudian mencegah episode nefrotoksisitas ya, itu beberapa contoh efektivitas yang bisa kita ukur begitu. Di samping parameter lab yang lain ya, atau diukur dalam natural unit tadi yang sama.
Selanjutnya untuk langkah-langkah CEA atau tahapan ya, ketika kita mau melakukan evaluasi farmakoekonomik cost effectiveness analysis ya, yang pertama adalah identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah, kita mau melihat misalnya obat mana yang lebih cost efektif gitu ya, dari obat antihipertensi gitu misalnya. Dan yang kedua adalah identifikasi alternatif intervensi ya. Kita mencari obat apa sih yang mau kita bandingkan gitu. Ya, alternatif apa yang mau kita bandingkan. Yang kedua, yang ketiga adalah menggambarkan hubungan input dengan outcome ya. Kalau input ya kita mengeluarkan biaya misalnya berapa rupiah untuk beli obat, kemudian outcome-nya yang kita dapatkan apa. Misalnya kalau hipertensi ya tadi penurunan tekanan darah gitu. Kemudian yang keempat, identifikasi dan menilai outcome dari suatu intervensi. Ya, jadi menilai outcome-nya yang mau kita ukur itu apa saja. Apakah hanya tekanan darahnya saja, ataukah ada parameter klinis yang lain yang mau kita ukur gitu. Lalu menilai biaya dan efektivitas ya. Jadi dihitung biaya dari masing-masing intervensi itu berapa banyak, efektivitas yang dihasilkan itu berapa persen begitu ya. Itu kita ukur dan yang terakhir adalah interpretasi dan menampilkan hasil dari perhitungan kita tadi gitu. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari identifikasi masalah ya. Jadi di sini ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah identifikasi perspektif. Jadi kita mau melihat apa masalah yang mau kita angkat itu dari perspektif mana. Ya, kita kan kemarin sudah mempelajari juga mengenai perspektif atau sudut pandang dari penelitian atau evaluasi farmakoekonomi ya, apakah dari perspektif pasien, apakah dari perspektif rumah sakit atau dari perspektif asuransi atau payer gitu ya. Jadi kita tentukan dulu perspektifnya dari mana sehingga kita bisa menentukan ya, kita nanti mau menghitung biaya apa saja gitu ya. Jadi tentukan dulu perspektifnya. Kemudian yang kedua menetapkan masalahnya apa ya. Misalnya tadi masalah kita adalah mau melihat obat mana yang lebih cost efektif, obat antihipertensi apa yang lebih cost efektif di antara puluhan obat antihipertensi gitu misalnya. Lalu berikutnya adalah menyeleksi tujuan dari kita melakukan evaluasi farmakoekonomi tadi ya. Tujuannya apa saja sih? Ya, apakah kita menghitung biayanya, kemudian menghitung efektivitasnya, kemudian tadi membandingkan untuk yang lebih cost efektif yang mana begitu ya. Nah, itu di tahapan yang pertama ya, identifikasi masalah. Selanjutnya adalah identifikasi alternatif intervensi ya. Jadi kita menentukan kita mau membandingkan intervensi apa dengan apa. Ya. Jadi yang pertama misalnya kita mau membandingkan antara tadi obat antihipertensi ya, obat antihipertensi yang ACE inhibitor dengan yang CCB gitu misalnya. Ya, itu kita bandingkan ya. Di sini ada beberapa contoh intervensi alternatif ya. Yang pertama misalnya kita mau membandingkan misalnya terapi dengan obat, terapi dengan pembedahan, atau terapi atau non terapi ya, terapi non farmakologi gitu misalnya. Kita mau bandingkan mana yang lebih cost efektif misalnya. Kemudian bisa membandingkan juga antara terapi tunggal dengan terapi kombinasi ya. Gimana sih pasien itu kalau diberikan obat tunggal dengan kombinasi ya, mana yang lebih cost efektif. Lalu rawat inap apa rawat jalan gitu ya untuk penyakit tertentu ya, mana yang lebih murah sih ya kalau dilihat dari efektivitas dan biayanya ya, mana yang lebih cost efektif. Bisa juga membandingkan antara obat tunggal dengan obat tunggal ya, obat tunggal A dengan obat tunggal B gitu misalnya, mana yang lebih cost efektif. Lalu dosisnya ya bisa kita bandingkan dosis oral apakah atau dosis IV misalnya. Ya, itu kita bisa membandingkan hal-hal tersebut ya untuk mencari mana yang lebih cost efektif. Berikutnya menggambarkan hubungan input dengan outcome ya. Jadi tahapan yang ketiga adalah menggambarkan hubungan input dengan outcome.
Jadi di sini penentuan masalah kesehatan, tujuan, dan intervensi alternatif akan menghasilkan konsep kerangka kerja CEA. Ya. Tahap berikutnya adalah menganalisis hubungan input dengan outcome menggunakan framework tersebut. Ya. Jadi outcome ekonomi dan kesehatan ada hubungan ya misalnya. Gitu ya. Jadi tadi inputnya pasien itu diterapi, outcome-nya adalah pasien itu kondisi klinisnya membaik begitu misalnya ya. Jadi kita hubungkan menggunakan framework tersebut. Contohnya misalnya terapi osteoporosis ya. Di sini dia ada 2 outcome ya. Terapi osteoporosis ini dapat mencegah risiko patah tulang ya dan juga bisa mengurangi morbiditas patah tulang itu sendiri. Ya, jadi ada 2 outcome yang bisa kita simpulkan dari terapi osteoporosis tadi ya. Jadi kita bisa menggambarkan di konsep kerja dari CEA ini. Ya, jadi untuk preventif atau pencegahan dan mengurangi morbiditas. Tahapan yang keempat adalah identifikasi dan menilai outcome dari suatu intervensi tersebut ya. Outcome yang bisa diukur ada 2, ada outcome ekonomi dan outcome kesehatan ya atau outcome klinisnya gitu. Outcome ekonomi ini dapat berupa penghematan biaya, sementara outcome kesehatan ini berupa perubahan dalam morbiditas, mortalitas maupun kualitas hidup. Pengukuran outcome seringkali ditunjukkan secara tidak langsung ya. Tetapi dibandingkan dengan placebo dulu ya, jadi ada kayak kontrolnya gitu ya, membandingkan apakah dia benar-benar memiliki efektivitas yang baik atau tidak ya, itu perlu membandingkan dengan placebo ya. Misalnya ya, obat A dan obat B digunakan untuk mencegah penyakit jantung koroner ya. Nah, outcome obat A dan obat B ini dibandingkan masing-masingnya dibandingkan dengan pasien yang tanpa terapi. Ya, apakah dengan obat A dan obat B ini memang benar-benar memberikan efek pencegah jantung koroner atau tidak. Tahapan yang kelima adalah menilai biaya dan efektivitasnya. Ya, jadi di sini penilaian variabel ekonomi merupakan konversi dari outcome ekonomi berupa penghematan, kehilangan ya ke nilai mata uang. Gitu ya. Jadi mengubah dari outcome tadi ke mata uang. Penilaian variabel kesehatan berupa laju mortalitas, laju kesembuhan dan lain sebagainya. Ya, ini menilai biayanya itu dalam mata uang, kemudian efektivitas atau variabel dinilai dari variabel kesehatan atau natural unit tadi. Ya. Berikutnya interpretasi dan menampilkan hasilnya. Ya. Ini umumnya merupakan hasil akhir berupa biaya bersih ya. Jadi hasil ini nanti akan ketemu nilai ASER ya. Jadi nilai biaya bersih yang untuk menghasilkan satu efektivitas ya. Contohnya adalah terapi osteoporosis ya. Biaya bersih merupakan selisih antara biaya pencegahan patah tulang dengan biaya terapi. Ya. Dengan menggunakan rasio intervensi yang paling efektif adalah yang paling rendah biaya bersih per unit efektivitas ya. Jadi biaya tadi per unit efektivitas yang paling kecil ya itu yang kita pilih. Selanjutnya adalah untuk metode CEA ya. Ini ada 4 ya. Yang pertama adalah efficacy and cost comparison ya. Jadi menampilkan biaya dan outcome tanpa dicari rasionya. Jadi kita hanya melihat oh biayanya sekian, outcome-nya segini. Kalau biayanya untuk terapi yang lain ya biayanya sekian, outcome-nya sekian. Kemudian kita langsung menyimpulkan gitu. Ya, kita tidak menghitung rasionya, hanya melihat efikasi dan cost-nya saja. Gitu. Cara yang kedua adalah average cost effectiveness ratio. Jadi kita menghitung nilai ASER ya, average cost effectiveness ratio. Jadi di sini membandingkan cost yang dikeluarkan dengan outcome yang diperoleh dari suatu intervensi.
Kemudian hasil biaya rata-ratanya tersebut dibandingkan setiap intervensi. Ya, jadi rasio antara cost per efektivitas ya untuk misalnya terapi yang pertama, kemudian dilihat juga rasio antara cost per efektivitas untuk terapi yang kedua. Kemudian nanti dicari mana yang lebih murah. Kemudian yang ketiga adalah ISER ya, Incremental Cost Effectiveness Ratio. Jadi untuk ISER ini untuk mencari biaya incrementalnya untuk mendapatkan satu tambahan efektivitas. Ya, jadi nilai ISER ini dicari atau dihitung ketika suatu terapi itu lebih murah tetapi efektivitasnya lebih rendah. Ya. Kalau terapi itu lebih murah tetapi efektivitasnya lebih tinggi dibanding yang lain, yaitu adalah terapi yang kita pilih tentunya. Ya, tetapi kalau efektivitasnya itu lebih rendah dan cost-nya juga lebih rendah ya, cost-nya lebih rendah, efektivitasnya lebih rendah, atau cost-nya lebih tinggi tetapi efektivitasnya lebih tinggi, ini kita perlu mencari yang namanya ICER ya, Incremental Cost Effectiveness Ratio ya. Ini akan kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya yang keempat adalah dengan menggunakan pohon keputusan ya. Jadi kita membuat semacam diagram bagan begitu ya untuk menilai untuk menghitung ya untuk perhitungan dan kita bisa menentukan mana yang lebih murah gitu. Kemudian untuk cost effectiveness analysis ini ya, decision rule-nya ya, tadi yang pertama kalau kita melihat efficacy and cost comparison ya, kita membandingkan dua program ya, ada program A dan program B gitu ya. Apabila program B, outcome-nya program B itu sampai dengan program A, itu ya kita hanya membandingkan biayanya saja, sehingga sebenarnya metode yang dipilih adalah CMA. Ya, cost minimization analysis ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau outcome-nya itu outcome B lebih besar dari outcome A, ya, tetapi cost-nya lebih murah daripada cost A. Jadi outcome B ini lebih bagus, tetapi cost-nya lebih murah, berarti ini yang kita pilih. Ya, ini lebih dominan dan ini udah pasti nih dia memiliki efektivitas yang bagus, tapi biayanya murah. Sementara kalau outcome B-nya itu lebih besar dari outcome A dan cost-nya juga lebih besar dari A, nah ini kita harus membuat decision ya dengan cara menghitung nilai asernya, rasio antara cost per efektivitas. Ya, jadi nanti dipilih rasio cost per efektivitas program A dan rasio antara cost per efektivitas program B mana dipilih yang paling murah ya. Jadi untuk membuat suatu keputusan ya, jadi kita menghitung nilai ASER ya, Average Cost Effectiveness Ratio ya, untuk melihat mana yang lebih dominan begitu. Berikut adalah rumus ya untuk mencari cost effectiveness ratio ya, average cost effectiveness ratio dihitung dari nilai cost ya, cost suatu intervensi dibagi efektivitas ya, nanti ketemu berapa rupiah misalnya ya, atau berapa dolar biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu efektivitas. Kemudian kita perlu mencari juga ISER ya, apabila tadi kalau obat A misalnya itu lebih mahal tetapi efektivitasnya lebih tinggi begitu ya. Nah, itu kita perlu mencari nilai ISER-nya ya. ISER ini dihitung dari selisih biaya dibagi selisih efektivitas. Ya, jadi cost B dikurangi cost A dibagi efektivitas B dikurangi efektivitas A. Ya, jadi selisih cost dengan selisih efektivitas. Ya, itu dibandingkan. Nanti akan ketemu ISER. Gitu. Nah,
ICER ini adalah rasio yang menilai biaya untuk tambahan efektivitas suatu intervensi A terhadap intervensi B. Ya, jadi menilai biaya tambahan ya, incremental itu biaya tambahan untuk meningkatkan satu efektivitas intervensi A terhadap intervensi B. Kemudian menilai biaya tambahan per unit tambahan efektivitas untuk suatu obat yang baru ya dibandingkan dengan obat yang standarnya. Jadi obat A dengan obat B begitu ya. Jadi tambahan per unit efektivitas. Kemudian yang ketiga menunjukkan biaya per unit benefit untuk mengganti suatu pilihan terapi dengan pilihan terapi alternatif yang lain. Ya, jadi melihat biaya per unit benefitnya gitu. Berikut adalah contoh dari evaluasi farmakoekonomi cost effectiveness analysis ya. Ini kita mau membandingkan antara dua obat ya, obat A dan obat B pada 100 pasien gitu ya. Kemudian biaya-biaya yang kita hitung adalah biaya obatnya, biaya lab, biaya untuk efek samping dan biaya untuk dokternya begitu. Ya, jadi kita menghitung total cost dari masing-masing obatnya ya. Dan kategori biaya yang dihitung itu sama ya antara obat A dan obat B. Sehingga diperoleh hasil bahwa obat A ini total biayanya adalah $65.000 ya. Sementara obat B ini biayanya adalah $56.500 ya. Setelah dihitung dengan kalkulasi seperti yang ada di contoh berikut. Selanjutnya setelah kita menghitung cost dari masing-masing terapi ya dengan obat A dan obat B, kita menghitung nilai efektivitasnya. Ya, jadi efektivitas dari terapi A dan B itu diukur atau clinical outcome-nya itu dilihat dari jumlah pasien dengan lebih dari sama dengan 1% penurunan glycosylated hemoglobin ya selama 1 tahun. Ya, jadi itu clinical outcome-nya atau natural unit-nya dihitung dari penurunan glycosylated hemoglobin ya lebih dari sama dengan 1%. Nah, jumlah dari 100 pasien ya masing-masing tadi yang diberikan obat A 100 pasien, obat B 100 pasien ya. Dari 100 pasien yang mendapat terapi A itu 25 pasien yang berhasil. Ya, jadi efektivitasnya adalah 25/100. Sementara yang menggunakan obat B itu dari 100 itu ada 19 pasien. Ya. Jadi kalau dilihat tadi biaya obatnya ya untuk terapi A itu tadi adalah 65.000 US dollar ya. Efektivitasnya 25 pasien. Sementara yang obat B tadi cost-nya adalah 56.500 tetapi efektivitasnya adalah 19. Ya, jadi obat A ini lebih mahal, tetapi efektivitasnya lebih tinggi. Ya, obat B lebih murah, tapi efektivitasnya lebih rendah. Sehingga kita perlu mencari nilai ASER-nya. Ya, jadi average cost effectiveness rasionya harus kita cari. Berikutnya, setelah kita menghitung total biaya dan total efektivitas ya dari masing-masing intervensi tadi, karena obat A tadi lebih mahal namun efektivitasnya lebih tinggi ya, kita perlu menghitung nilai ASER-nya. Ya, jadi di sini nilai ASER itu adalah biaya ya total biaya dibagi total efektivitas. Jadi untuk obat A itu 65.000 ya US dollar dibagi 25 ya. Jadi pasien yang menunjukkan efektivitas pengobatan itu 25 pasien. Sementara obat B itu 56.500 dibagi dengan 19. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai ASER untuk terapi A itu 2.600 dan untuk B-nya 2.973 US dollar. Ya. Untuk pengambilan keputusannya, ya, ini kita pilih yang memiliki nilai ASER yang paling rendah. Ya, artinya dia obat A ini ya kita harus mengeluarkan biaya
2.600 untuk mendapatkan satu efektivitas. Kalau obat B kita perlu 2.900 baru dapat satu efektivitas. Ya. Jadi kan ini lebih murah ya, lebih murah atau lebih cost efektif yang obat A karena dengan 2.600 saja sudah bisa mendapatkan efektivitas. Gitu. Ya meskipun kalau dilihat ya biaya obat A itu lebih mahal ya, tetapi kalau dibandingkan dengan efektivitas yang diperoleh dengan terapi A tadi, nilai asernya ya obat A ini jauh lebih cost efektif. Kemudian setelah kita menghitung nilai aser ya, kita menghitung nilai ISER ya, incremental cost effectiveness ratio. Ya, ini tadi dihitung dari selisih harga dibagi selisih efektivitas. Jadi tadi 65.000 US dollar dikurangi 56.500 US dollar dibagi dengan 25 min 19. Jadi untuk nilai ISER-nya adalah 1.416,67 per ekstra pasien dengan lebih dari 1% penurunan glikosilated hemoglobin. Jadi untuk mendapatkan satu tambahan efektivitas kita perlu menambah 1.400 ya untuk mengganti terapi B ke terapi A gitu. Selanjutnya adalah analisis keputusan. Jadi dalam metode evaluasi farmakoekonomi cost effectiveness analysis ya, kita bisa menarik kesimpulan dari evaluasi tersebut dengan analisis keputusan ya. Di sini dalam penarikan keputusan ya, jadi dalam analisis keputusan ada 5 tahapan yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah identifikasi keputusan spesifik. Yang kedua menetapkan alternatif intervensi. Yang ketiga adalah menggambar pohon keputusan, menetapkan biaya, hasil, dan kemungkinan yang bisa terjadi, serta yang terakhir adalah melaksanakan kalkulasi biaya. Kita akan bahas satu persatu untuk tiap tahapannya. Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama, dari analisis keputusan, yaitu identifikasi keputusan spesifik. Ya. Jadi keputusan spesifik yang akan dievaluasi itu harus tergambar jelas dengan menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Jadi di situ harus ada kejelasan tujuan, time period, dan perspektifnya, atau dari sudut pandang mana penelitian atau evaluasi farmakoekonomi itu dilakukan. Selanjutnya di tahapan kedua adalah menetapkan alternatif. Ya. Idealnya pengobatan yang sangat efektif atau pengobatan alternatifnya ini harus dibandingkan. Ya, jadi beberapa pengobatan tadi itu kita bandingkan. Dalam evaluasi farmakoterapi, produk baru harus dibandingkan atau diukur kemampuannya dengan pembanding standar terapi. Jadi harus ada pembandingnya untuk suatu perlakuan ya atau intervensi. Nah, di sini di tahapan kedua ini kita membandingkan dua atau lebih perlakuan ya. Dua atau lebih treatment atau intervensi begitu ya. Bisa dua, tiga, dan seterusnya. Tahapan yang ketiga ya, jadi adalah menggambar pohon keputusan ya. Jadi di tahapan yang ketiga ini kita harus menggambar pohon keputusan ya, nanti ada contohnya. Jadi kita menggambar model grafik yang menggambarkan urutan-urutan keputusan serta peristiwa yang terjadi dari suatu keputusan yang berangkai. Nah, kita gambar bagan-bagan begitu ya untuk suatu keputusan yang berangkai. Dan di sini ada 3 komponen dari pohon keputusan ya, ada 3 node ya, ada 3 titik begitu. Yang pertama adalah decision atau choice node, kemudian ada change node dan ada outcome atau terminal node ya. Jadi ada 3 bentuk dari pohon keputusan ini. Berikutnya adalah pedoman pembuatan pohon keputusan ya. Jadi pohon keputusan ini buat bagan begitu ya.
gambarnya yang pertama adalah ditulis dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Kemudian semua outputnya harus ditentukan ya, misalnya muncul efek samping atau tidak muncul efek samping ya, pasiennya sembuh atau tidak begitu ya, itu outcome-nya dari intervensi itu harus ditetapkan. Lalu digunakan berbagai macam node ya. Jadi ada 3 tadi ya, ada decision node, kemudian change node, dan terminal node ya. Cabang dari decision node ini menyatakan pilihan ya. Kemudian kalau dari change node itu menyatakan outcome yang mungkin terjadi ya, dan kalau yang dari terminal node itu yang hasil akhir ya, sudah selesai begitu. Nah, berikut adalah tadi ya ketiga nodes tadi ya. Yang pertama ada decision node ya, atau choice node ya. Di sini bentuknya itu segi 4 ya. Nah, ini merupakan pilihan ya. Node decision node ini node keputusan menyatakan pilihan yang dapat dikontrol ya. Jadi yang menentukan adalah si penelitinya. Apakah misalnya dilakukan operasi atau tidak dilakukan operasi begitu. Kemudian misalnya oh dikasih obat A atau dikasih obat B begitu. Ya, itu adalah decision node. Berikutnya adalah yang change node ya. Ini simbolnya berupa lingkaran ya. Ini berupa kemungkinan ya. Kemungkinan bisa timbul penyakit atau tidak timbul penyakit ya. Itu kan masih kemungkinan. Muncul efek samping atau tidak muncul efek samping. Nah, itu kan jadi berupa kemungkinan ya, bukan ditetapkan oleh si pembuat atau peneliti atau yang melakukan evaluasi farmakoekonomi tadi. Ya, jadi change node ini bentuknya lingkaran berupa kemungkinan. Yang ketiga adalah terminal node ya, yang terakhir ya itu terminal node. Ini adalah node terminal atau node akhir ya, tidak ada yang mengikuti ya. Jadi pasiennya sembuh misalnya atau pasiennya meninggal gitu ya. Selanjutnya kan tidak ada hal-hal yang mengikuti setelah si terminal node ini. Jadi ini bentuknya adalah segitiga. Ya, jadi tadi ada 3 node, decision node itu bentuknya segi 4, kemudian change node itu lingkaran, dan yang terminal node itu segi 3 ya, yang sudah terakhir, tidak ada yang mengikuti lagi. Berikut adalah contoh dari pohon keputusan ya, dari penggunaan antibiotik ya. Jadi misalnya ada infeksi begitu ya. Infeksi di sini ada decision node ya, pakai segi 4 begitu ya. Nah, pasien itu diberi antibiotik A ya, diberi antibiotik A dan diberi antibiotik B. Kemudian di sini ada change node-nya ya. Change node-nya ya kalau diberi antibiotik ada yang sukses, ada yang gagal begitu ya. Kemudian yang antibiotik B ya sama ya, ada yang sukses, ada yang gagal. Ya, kemudian sukses ini artinya bakterinya hilang ya, tapi ada efek samping atau tanpa efek samping begitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan lagi setelah penggunaan antibiotik ini, bisa tanpa efek samping, bisa juga dengan efek samping. Pun yang gagal juga sama ya, bisa disertai dengan efek samping dan bisa tanpa efek samping. Kemudian yang antibiotik B juga sama ya, yang sukses ya nanti ada change node lagi ya, lingkaran itu ada tanpa efek samping dan dengan efek samping. Ya, yang gagal juga sama, tanpa efek samping dan ada efek samping. Dan itu kita kasih terminal node ya, sudah selesai, sudah cukup begitu. Ya, ini adalah salah satu dari contoh pohon keputusan yang dibuat ya pada terapi infeksi dengan menggunakan antibiotik. Selanjutnya setelah tahapan ketiga kita membuat pohon keputusan ya, kita lanjut ke tahapan yang keempat yaitu menetapkan biaya, hasil, dan kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, jadi tadi ketika pasien kita berikan antibiotik A, ini ada beberapa resiko ya, atau ada beberapa outcome begitu ya. Jadi yang pertama dia bisa sukses tanpa efek samping, bisa sukses dengan efek samping. Atau bisa gagal tanpa efek samping, ya, gagal dengan efek samping.
Begitu juga yang antibiotik B ya, dia bisa sukses tanpa efek samping dan atau sukses dengan efek samping, bisa juga gagal tanpa efek samping dan gagal dengan efek samping. Ya. Nah, kemudian kita menghitung biaya, ya biayanya itu berapa kalau pasien itu sukses, ya. Kalau pasien itu sukses tanpa efek samping, berarti kan kita hanya mengeluarkan biaya untuk terapi obat A-nya saja. Misalnya di sini adalah $600. Ya, tetapi kalau pasien itu sukses, tetapi ada efek samping, artinya kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengatasi efek sampingnya tersebut. Ya, jadi biaya untuk terapi efek sampingnya misalnya $1.000, ya, jadi $1.600. Yang gagal pun sama ya. Jadi mau sukses mau gagal kan pasien harus mengeluarkan $600. Ya. Nah, itu untuk biaya obatnya, kemudian kalau ada efek samping juga ditambah 1.000 lagi. Ya, antibiotik B juga sama ya, biaya antibiotik B itu $500. Ya, tetapi kalau dia ada efek samping harus mengatasi efek sampingnya itu ditambah 1.000 lagi. Gitu. Ya. Setelah kita menetapkan biayanya, ya kita mencari probability, ya probability atau efektivitasnya tadi. Ya. Kalau misalnya pasien diberi antibiotik A, dia ada resiko berhasil, ya berhasilnya itu misalnya 90%, ya, ya berarti sukses itu 0,9 ya 90%, dan kalau yang gagal itu 0,1. Ya, dikalikan dengan 0,9. 0,9 lagi itu adalah resiko efek sampingnya ya itu 10% misalnya. Ya, 10% berarti kalau yang tanpa efek samping kan 90% atau 0,9. Ya. Jadi tadi probability-nya kalau sukses dan tanpa efek samping kan 90%, terus tanpa efek samping 90% ya, 0,81. Jadi dikalikan begitu. Kemudian kalau sukses dengan efek samping berarti suksesnya 0,9, ada efek samping itu 10%, 0,1. Jadi 0,09. Kemudian gagal tanpa efek samping berarti 0,1 kali 0,9. Kemudian gagal dengan efek samping. Kemungkinannya adalah atau probability-nya 0,1 kali 0,1. Ya, jadi totalnya tadi kalau dijumlah adalah 1 atau 100%. Begitupun yang B ya, antibiotik B ini probability-nya ini angka kesembuhannya 80%. Ya, jadi sukses itu 80% atau 0,8 dan gagal jadinya 0,2. Ya. Kemudian kejadian efek sampingnya ya risiko efek sampingnya 15% kalau obat B. Kalau obat A tadi 10% ya, kalau obat B 15%, sehingga risiko untuk tanpa efek samping ya 0,85 ya. Jadi dikalikan begitu ya, yang sukses tanpa efek samping. Nah, ya, jadi kita ketemu probability-nya dari masing-masing resiko gitu ya. Itu kita hitung probability-nya. Kemudian kita menetapkan cost dikali probability. Ya, jadi cost-nya tadi ya ini 600 ya kali 0,81 sekian gitu. Kemudian 1.600 dikali 0,09 ada sekian dan seterusnya. Nah, jadi ketemunya adalah $700. Ya, untuk antibiotik A dan untuk antibiotik B adalah $650. Ya, jadi kita menghitung cost dikalikan probability dari pohon keputusan yang sudah kita buat tadi. Atau kalau langsung digambarkan di pohon keputusan yang sudah kita buat tadi, ya, jadi ada infeksi diberi antibiotik A dan antibiotik B, begitu ya. Kemudian ya ada sukses atau gagal, ada efek samping atau tidak ya. Jadi misalnya tadi pasien diberi antibiotik A, kemudian kemungkinan suksesnya 90%, jadi 0,9, gagalnya 0,1 atau 10%. Ya, kemudian kejadian tanpa efek sampingnya itu 90%, dengan efek samping 10%. Gitu ya. Jadi nanti probability-nya tinggal kita kalikan ya. Jadi pasien yang mendapatkan antibiotik A sukses dan tanpa efek samping adalah
0,9 dikali 0,9. Sukses dengan efek samping 0,9 dikali 0,1. Ya. Kemudian yang gagal tanpa efek samping 0,1 kali 0,9, gagal dengan efek samping 0,1 kali 0,1. Ya, nanti probability-nya itu dihitung dari masing-masing kemungkinan begitu ya. Kemudian dihitung total biayanya ya. Jadi tadi kalau misalnya hanya antibiotik A saja itu 600, antibiotik B tapi dengan efek samping plus biaya efek sampingnya ya 1000 jadi 1600. Ini tetap 600, ini 1600. Lalu dihitung cost dikali probability ya. Jadi biaya ini tadi untuk 600 dikali probability-nya dari masing-masing ya. Dari masing-masing yang sukses tanpa efek samping, sukses dengan efek samping itu dikalikan, ya, kemudian nanti ditotal, dijumlah. Ya, tadi ketemu 700 ya untuk obat A dan obat B 650. Nah, sehingga kita bisa menentukan ya, kalau dari sini kita bisa menentukan bahwa yang lebih murahlah yang kita pilih, ya, yang lebih ekonomis, yang lebih cost efektif. Ya, kalau dengan perhitungan probability begini. Nah, jadi kalau A 700, kalau B 650, jadi yang kita pilih adalah antibiotik B. Oke, perhitungan antara P kali C tadi ya, probability dikali cost tadi ya, ini sebenarnya masuk di tahapan yang kelima, jadi kita menghitung yang namanya expected value, itu P kali C. Ya, probability dikali cost ya, jadi 0,1 tadi dikalikan $600 tadi ya, perhitungan-perhitungan tadi sampai ketemu total biaya, itu masuk di tahapan kelima. Ya, sehingga tadi kita sudah bisa menemukan bahwa antibiotik B-nya lah yang lebih cost efektif. Ya. Kemudian kita mencari ISR dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi ya. ISR itu adalah selisih biaya dikurangi selisih outcome ya. Selisih biayanya adalah ya 700 ya, tadi ya 700 dikurangi 650 dibagi dengan outcome-nya ya, yang satu 90%, yang satu 80%. Ya. Jadi didapat bahwa ISR-nya adalah lebih dari $500 setiap keberhasilan ekstra. Jadi untuk mendapatkan tambahan satu keberhasilan ekstra kita memerlukan biaya $500. Di tahapan yang keenam adalah yang terakhir ya, probabilitas bukan angka yang pasti sehingga masih butuh analisis sensitivitas ya. Jadi kita memerlukan setelah kita mengetahui mana yang lebih cost efektif begitu ya, kita lanjutkan dengan analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini merupakan proses untuk menguji suatu kekuatan evaluasi farmakoekonomi dengan cara mengukur perubahan terkecil. Jadi misalnya tadi ada perubahan dari variabel-variabel yang kita ukur ya, yang kita nilai itu nanti apakah berpengaruh terhadap hasil evaluasi farmakoekonomi yang kita lakukan atau tidak ya, hasilnya masih sama enggak ya, misalnya harga obatnya berubah nanti masih B enggak sih yang lebih cost efektif begitu ya, kesimpulannya masih sama atau tidak. Nah, ini diperlukan analisis sensitivitas ya, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Berikut saya berikan contoh ya, tugas untuk dibuat pohon keputusan dan dihitung expected value-nya, kemudian nanti ditentukan mana yang lebih cost efektif dari 4 regimen yang ada. Ya, di sini adalah contohnya adalah terapi eradikasi bakteri ya. Nah, ada 4 regimen pengobatan, ada regimen A, B, C, dan D, dan ada regimen MX ya. Kalau gagal, ya. Jadi kalau A atau B atau C atau D itu gagal, dilanjutkan dengan regimen MX. Gitu.
Nah, ini efektivitasnya, ya, efektivitas untuk setiap regimen, ya, untuk obat A itu 0,9, regimen B 0,96, regimen C 0,91, regimen D 0,87, dan MX-nya 0,88. Dan di sini ada biayanya, ya. Biayanya $136, $217, $192, $162, dan $146. Nah, ini cost yang diperlukan, ya. Kalau tadi itu adalah harga obatnya saja, ya, tetapi di sini ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan juga, ya, selama pengobatan, ya. Jadi ada konsultasi awal dan serologi itu 42, konsultasi medik selanjutnya, ya, tadi kalau gagal kan butuh konsultasi medik berikutnya begitu, ya. Itu 35. Ya, kalau endoskopi 440, ya. Itu nanti silahkan dibuat bagaimana bagan atau pohon keputusannya gitu, ya. Ini biaya-biaya yang mungkin muncul dalam pembuatan pohon keputusan. Nah, tugasnya adalah buatlah pohon keputusannya, ya, didesain pohon keputusannya, kemudian menghitung expected value dari masing-masing regimen, ya. Di expected value itu probability dikalikan cost, ya. Kemudian di total begitu dan pilih mana yang paling cost efektif dari keempat regimen A, B, atau C. Ya, yang nilai expected value-nya itu paling kecil. Ya, nanti silahkan dicoba, dihitung, ya, untuk pembuatan pohon keputusannya untuk kasus berikut dan ditentukan expected value serta kesimpulan dari kasus berikut. Demikian materi cost effectiveness analysis yang dapat saya sampaikan, ya. Tadi sudah kita bahas mengenai tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, dan cara perhitungan sampai ke penarikan kesimpulan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di metode evaluasi farmakoekonomi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.